Hati-hati, perang itu bisa diselesaikan tanpa harus tumpah darah kalau diplomasi kita hebat. Tapi untuk kita melakukan diplomasi, nggak bisa kita melaksanakan diplomasi yang ngomong-ngomong doang. Nggak, masih ulet nggak bangsa ini? Seperti kata Pak Dio Tambunan tadi, masih punya nggak semangat juang nilai-nilai 45? Bukunya aja udah nggak pernah dipamerkan, tapi nanti di dalam buku ini kita buat. Saya akan tulis di perpustakaan aja, kalau dicari tidak ada. Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari udara? Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari laut? Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari darat? Namanya gabungan. Itulah yang menjadi masalah kita. Oke, lanjut. Nah ini, coba cek, ya. Bayangkan itu ada berapa kekuatan dan kemampuan nasional yang harus dioptimalkan. Ya, di situ ada kekuatan dan kemampuan diplomasi. Hati-hati, perang itu bisa diselesaikan tanpa harus tumpah darah kalau diplomasi kita hebat. Tapi untuk kita melakukan diplomasi, nggak bisa kita melaksanakan diplomasi yang ngomong-ngomong doang. Loh, Cina bisa berdiplomasi apa? Karena ada GAN diplomasi. Diplomasi militernya. Jadi diplomasi itu bukan hanya kebijakan politik luar negeri. Tidak. Tidak didampingi sama gunboat diplomasi. No way. Apapun yang kita sampaikan lemah, diketawain. Dia bilang apa? Bye-bye. Bye-bye Menlu. Kan begitu. Nah sekarang, kekuatan dan kemampuan intelijen kita. Kita kecolongan terus kok. Kenapa? Why? Ini yang harus kita tanya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan dan kemampuan apa? Informasi. Di samping intelijen, informasi juga. Karena kalau intelijen itu memang dari satuan-satuan intelijen. Tapi kalau informasi bisa dari siapa saja. Hanya nanti diolah. Diolah ya supaya kita menemukan apa? Kebenarannya, diyakini kebenarannya dari sumber yang benar. Nah sekarang lihat di Palestina sana sama Israel, udah nggak karuan-karuan informasi yang kita terima, ya makanya jangan heran di sini terjadilah konflik juga, konflik paradigma tentang apa? Informasi. Ada yang bilang satu hoak, satu bilang tidak hoak. Mana yang benar? Rakyat sekarang udah jadi bingung gara-gara medsos. Nah kekuatan dan kemampuan apa? Pertahanan keamanan, militer dan institusi negara lainnya. Karena kita sistem keamanan kita itu katanya pertahanan keamanan rakyat semesta, ya berarti rakyat harus ikut, instansi lainnya juga harus ikut, bukan tugasnya tentara saja. Nah yang begini-begini kan sudah nggak ini dijabarkan, sudahkah dibangun? Nah, katanya ketahanan nasional, punya keuletan, punya ketangguhan. Kita sudah masih ulet nggak bangsa ini? Seperti kata Pak Dio Tambunan tadi, masih punya nggak semangat juang nilai-nilai 45? Bukunya aja udah nggak pernah dipamerkan, tapi nanti di dalam buku ini kita buat. Saya akan tulis di perpustakaan aja, kalau dicari itu udah nggak ada. Saya udah pernah ke Sesko TNI cari, waduh nggak ketemu. Ya nggak ketemu, nggak tahu kenapa nggak ketemu. Saya punya satu dulu, tapi udah dimakerayap. Maaf aja lah, tapi sudah saya masukkan ke doktrin. Nah ini banyak sekali, udah kekuatan dan kemampuan apa? Ideologi kita. Kita harus punya ide bagaimana kita ya bangsa ini tidak ketergantungan. Senjata beli. Kapan kita bisa mandiri? Semua masih belajar dari teknologi luar negeri. Ya. Dan nanti kita sampaikanlah apa sih persyaratan kalau kita mau membeli suatu senjata, atau persyaratan apa saja yang harus dipenuhi kalau kita mau mengadakan suatu senjata. Ya nanti kita kupas lah kalau ada yang mau bertanya. Kemudian juga ada kekuatan dan kemampuan apa? Politik, ekonomi, sosial budaya. Ya, kemudian satu lagi yang lupa, legal. Ya hukum. Itu juga harus punya kekuatan dan kemampuan. Contoh, kalau orang masuk ke Indonesia, ya apa? Bukan orang lah. Orang maupun katakan orang asing ataupun pasukan asing masuk ke Indonesia. Di mana kekuatan hukum kita? Ya, dulu pernah kejadian kan di Bawean, di Bawean.
kapal induknya Amerika melintas. Pesawatnya terbang di atas kapal induknya. Rame-rame kita ribut kan. Terus apa alasan mereka? Loh, kami kan sudah ada security clearance. Nah, yang begini-begini nggak dipahami. Dia bilang apa? Kami sudah diplomatic clearance, saya punya security clearance bahwa kami sudah lewat di sini. Nah, dia tidak punya kedaulatan, tapi dia punya hak berdaulat melewati UNCLOS kan. Nah, yang begini-begini itu kekuatan legal juga harus apa? Belum lagi kekuatan finansial. Ya, nah ini merupakan kebutuhan kritis yang namanya critical requirement. Kalau kita negara ini mau tetap tegak, kalau tidak, sudahlah, katanya saja merdeka, tapi tidak berdaulat. Kenapa? Karena semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan itu semakin hari semakin tergerus. Kenapa visi nasional, cita-cita nasional yang tertulis di alinea kedua, ya, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan berdaulat dulu, bukan makmur dulu, baru adil. Nah, yang begini-begini dipahami nggak? Jangan-jangan yang ngetes wawasan kebangsaan juga nggak ngerti itu, bahwa itu visi nasional. Apalagi kalau masuk dalam, apa itu visi? Makin nggak ngerti dia. Apa itu sudut pandang? Coba kalau kita melihat ya, wawasan kita, kalau melihat peta Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke yang sekotak itu aja, sempit nggak? Coba buka yang lebar. Bayangkan Indonesia itu dari segala arah bisa diserang. Ya, pertanyaannya, udah siap nggak? Kodam-kodam itu, udah siap nggak komando gabungan itu? Kalau udah siap, itu ada nyata bukti kesiapannya. Dicek lewat apa? Lewat latihan. Nah, habis latihan kan ada filosofi di militer itu ya. Ya. Tugas pokok diuji lewat latihan. Apa yang menjadi tugas itu yang dilatih. Apa yang dilatih itu yang diuji. Nah, setelah diuji dia apa? Dievaluasi. Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari udara? Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari laut? Sudah siapkah kita menghadapi serangan dari darat? Namanya gabungan. Bahkan sekarang, kalau seperti di Amerika, di China, mungkin di India juga ya, Rusia. Mereka juga bukan hanya matranya, bukan matra darat, matra laut, matra udara, sudah sampai ke space, ruang angkasa. Makanya sekarang pasukan mereka itu sudah ada pasukan ruang angkasa. Kita belum sampai, di darat aja masih kacau, di laut masih kacau, di udara pun masih kacau. Nah ini bagaimana konsepnya? Itulah konsep ketahanan nasional. Yang namanya ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi apa? Berisi keulatan, ketangguhan. Kita harus ulet, kita harus tangguh. Dalam hal apa? Mengembangkan. Kemampuan mengembangkan apa? Kalau kita ulet, kita tangguh, kita memiliki kemampuan. Mengembangkan apa? Kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan nasional. Lah kita ini sekarang ulet tangguh ngumpulin duit ala untuk negara lain. Kan lucu. Memang bangsa ini, ya itu tadi. Udah terbukti kok. Ya kan? Udah terbukti. Saya kemarin nyampaikan bagaimana suku-suku bangsa itu membangun pusat kekuatannya ya berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan pengalaman mereka, bagaimana mereka menjadi suku bangsa yang kuat. Itu nanti menjadi apa? Kalau diakumulasi, itulah semangat persatuan kesatuan keindonesiaan. Ya, orang Aceh beda, orang Batak beda, orang Padang beda, orang Irian beda, Maluku beda. Tapi mereka punya pusat kekuatan sukunya. Ini yang harus dihimpun, dijadikan satu. Itulah yang menjadi karakter kita. Oke lah ya. Sekarang kita masuk ke ini. Karena nanti bicara pusat kekuatan nggak ngerti lagi. Sebentar Pak Jenderal, supaya jangan kepanjangan. Materinya berat soalnya. Ini lebih berat dari yang kemarin. Sebentar. Mending kita sebaiknya sekarang untuk tanya jawab dulu Pak Jenderal. Jadi Pancasila itu harus dijadikan nilai-nilainya ya.
Nilai-nilainya harus dijadikan apa? Sebagai pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Dan Pak Jenderal, sebelum dilanjutkan, sampaikan ini belum pernah dibahas. Kemarin dari BPIP kaget-kaget ya saya nyampaikan di sini, karena kemarin saya seminar ada dari BPIP, ada dari pendidikan, ya begitu saya sampaikan pusat kekuatan strategik, bingung dia. Mereka udah nyampaikan ideologi, way of life, waduh, ground selawel cancung, alat pemersatu, tapi satu yang belum, pusat kekuatan kita ada di sana. Oke lah, nah naikkan. sebentar Pak Jenderal, supaya jangan terlalu berat materinya Pak Jenderal. Udah. Nah, Pancasila itu kalau menurut Bung Karno kan tidak boleh dipisah-pisahkan. Pak Jenderal. Satu menjadi satu keseluruhan. Mana?